Kecerdasan buatan atau AI adalah istilah yang sering kita dengar, tapi belum tentu kita pahami. Kita mendengarnya di mana-mana, kita melihatnya di smartphone dan komputer kita. Tapi sebenarnya, apa sih AI itu? Sederhananya, AI adalah kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini meliputi hal-hal seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Bayangkan sebuah komputer yang dapat memahami pertanyaanmu, belajar dari kesalahannya, dan membuat keputusan berdasarkan data. Itulah yang ingin dicapai oleh AI. Teknologi ini didukung oleh algoritma yang kompleks dan data dalam jumlah besar. Algoritma seperti RECEP yang memberitahu sistem AI bagaimana cara memproses informasi. Data adalah bahan bakar yang memberi makan sistem, memungkinkannya untuk belajar dan meningkat seiring waktu. Semakin banyak data yang diberikan ke sistem AI, semakin banyak yang dipelajarinya dan semakin baik dalam melakukan tugas yang ditentukan. Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi inilah yang membuat AI begitu hebat dan berpotensi transformatif. Kemajuan pesat dalam AI telah memicu kegembiraan dan kekhawatiran. Ada janji masa depan di mana mesin dapat membantu kita memecahkan masalah kompleks. Namun, ada juga kekhawatiran tentang konsekuensi negatif dari teknologi ini. Mitos umum adalah bahwa AI akan melampaui kecerdasan manusia dan mengambil alih dunia. Ketakutan ini sering dipicu oleh film dan buku fiksi ilmiah. Penting untuk diingat bahwa AI tetaplah alat yang diciptakan oleh manusia. Sistem AI dirancang untuk tugas tertentu, dan hanya sebaik-baik algoritma yang memandu mereka. Kekhawatiran umum adalah bahwa AI akan menyebabkan pengangguran massal dengan mengotomatiskan pekerjaan manusia. AI akan mengubah pasar kerja, tetapi kecil kemungkinannya akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan secara luas. AI lebih mungkin untuk meningkatkan kemampuan manusia dan menciptakan peluang baru. AI mengambil alih tugas yang berulang, sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan kompleks. Misalnya, di manufaktur, robot AI menangani tugas berbahaya, sementara manusia fokus pada kontrol kualitas dan inovasi. Di kesehatan, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit dan mengembangkan rencana perawatan. Kunci adalah fokus pada pendidikan dan pelatihan. Penting juga untuk dipahami bahwa AI bukanlah entitas tunggal dengan kecerdasan umum seperti manusia. Sistem AI saat ini dirancang untuk unggul dalam domain tertentu. Misalnya, sistem AI yang dilatih untuk bermain catur mungkin sangat mahir dalam tugas itu, tetapi tidak akan dapat mengendarai mobil atau menulis puisi. Ini karena sistem AI dilatih pada kumpulan data yang sangat besar yang spesifik untuk tugas yang ditentukan. AI yang bermain catur diberi makan permainan catur selama berjam-jam yang tak terhitung jumlahnya. Sementara AI mobil self-driving dilatih pada jutaan mil data mengemudi. Meskipun ada penelitian yang sedang berlangsung untuk mengembangkan AI yang lebih umum, kita masih jauh dari menciptakan mesin yang memiliki kemampuan kognitif yang sama luasnya dengan manusia. Sistem AI adalah alat yang bisa sangat kuat bila digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, tetapi bukan pengganti kecerdasan manusia. AI beraksi transformasi industri di tahun 2024. Terlepas dari mitos dan kesalahpahaman, AI sudah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan kita. Pada tahun 2024, kita menyaksikan kekuatan transformatif AI di berbagai industri. Dalam dunia bisnis, AI digunakan untuk mengotomatiskan tugas, meningkatkan efisiensi, dan memperoleh wawasan dari data. Perusahaan menggunakan chatbot yang didukung AI untuk menyediakan layanan pelanggan, menganalisis tren pasar untuk membuat keputusan yang lebih baik, dan mengoptimalkan rantai pasokan mereka. Misalnya, pengecer online menggunakan AI untuk mempersonalisasi rekomendasi untuk pelanggan berdasarkan riwayat penelusuran dan pembelian mereka di masa lalu. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga membantu bisnis meningkatkan penjualan dan loyalitas. AI dalam kesehatan, janji dan bahaya. Di bidang kesehatan, AI merevolusi cara penyakit didiagnosis, diobati, dan dicegah. Sistem yang didukung AI dapat menganalisis gambar medis seperti sinar X dan MRI untuk mendeteksi kelainan dengan akurasi yang lebih besar daripada manusia dalam beberapa kasus.
AI juga digunakan untuk mengembangkan obat dan terapi baru yang berpotensi mengarah pada terobosan dalam pengobatan penyakit seperti kanker dan Alzheimer. Dengan menganalisis sejumlah besar data, algoritma AI dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin terlewatkan oleh peneliti manusia. Namun, pengguna AI dalam perawatan kesehatan juga menimbulkan kekhawatiran etika tentang privasi data dan bias algoritmik. Sangat penting untuk memastikan bahwa sistem AI dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab, dengan pengamanan yang tepat untuk melindungi privasi pasien dan mencegah diskriminasi. Dampak AI dalam pendidikan, pembelajaran yang dipersonalisasi, dan lebih jauh lagi. AI juga mentransformasi sektor pendidikan, menawarkan potensi untuk mempersonalisasi pembelajaran dan membuat pendidikan lebih mudah diakses. Platform pembelajaran yang didukung AI dapat beradaptasi dengan kebutuhan masing-masing siswa, memberikan instruksi dan umpan balik yang dipersonalisasi. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap siswa memiliki akses ke tutor virtual yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, memberikan dukungan yang ditargetkan, dan menyesuaikan kecepatan belajar berdasarkan kemajuan mereka. AI berpotensi membuat pendidikan lebih menarik, efektif, dan adil bagi semua pelajar. Lebih lanjut lagi, AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas administratif untuk guru, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada apa yang mereka kuasai, mengajar, dan membimbing siswa. Dari menilai tugas hingga memberikan umpan balik yang dipersonalisasi, AI dapat membantu guru dalam mengelola beban kerja mereka dan meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa mereka. Batas etika AI menavigasi wilayah yang belum dipetakan. Seiring AI menjadi lebih canggih dan tersebar luas, sangat penting untuk membahas implikasi etika dari teknologi ini. Salah satu kekhawatiran yang paling mendesak adalah potensi AI untuk melanggengkan dan memperkuat bias sosial yang ada. Karena sistem AI dilatih pada data yang dikumpulkan dari dunia nyata, mereka dapat mewarisi bias yang ada dalam data tersebut. Misalnya, jika sistem AI dilatih pada kumpulan data keputusan perekrutan yang mencerminkan bias gender, sistem itu sendiri dapat menunjukkan bias gender dalam rekomendasinya. Penting untuk mengembangkan sistem AI yang adil, tidak bias, dan transparan. Ini membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap data yang digunakan untuk melatih sistem ini, serta pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak melanggengkan stereotip yang berbahaya. AI dan masa depan, seruan untuk pengembangan yang bertanggung jawab. Masa depan AI penuh dengan janji dan ketidakpastian. Dengan memanfaatkan kekuatan AI secara bertanggung jawab, kita dapat menciptakan masa depan di mana teknologi ini bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Namun ini membutuhkan upaya kolektif dari para peneliti, pengembang, pembuat kebijakan, dan publik. Kita perlu menetapkan pedoman etika yang jelas untuk pengembangan dan penerapan sistem AI. Pedoman ini harus membahas isu-isu seperti privasi data, bias algoritmik, dan akuntabilitas. Kita juga perlu memastikan bahwa manfaat AI dibagikan secara luas dan bahwa teknologi ini tidak digunakan untuk memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Masa depan AI tidak ditentukan sebelumnya. Terserah kita untuk membentuk teknologi ini dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai kita dan melayani kebaikan bersama. Dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada manusia untuk pengembangan AI, kita dapat menciptakan masa depan di mana mesin meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kehidupan kita, dan membantu kita membangun dunia yang lebih baik untuk semua. Kesimpulan, merangkul revolusi AI. Kecerdasan buatan bukan lagi konsep futuristik yang terbatas pada fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang sudah membentuk dunia kita dengan cara yang mendalam. Dengan memahami kemampuan dan keterbatasan AI yang sebenarnya, memisahkan mitos dari kenyataan, dan merangkul pendekatan yang berpusat pada manusia untuk pengembangannya, kita dapat menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh teknologi transformatif ini. AI berpotensi untuk merevolusi industri, meningkatkan perawatan kesehatan, mengubah pendidikan, dan mengatasi beberapa masalah paling mendesak di dunia. Namun, AI juga menimbulkan tantangan etika dan sosial yang signifikan yang harus kita atasi secara proaktif. Masa depan AI ada di tangan kita,
Dengan merangkul pengembangan yang bertanggung jawab, mendorong kolaborasi, dan memprioritaskan kesejahteraan manusia, kita dapat memastikan bahwa AI berfungsi sebagai kekuatan untuk kebaikan di dunia, menciptakan masa depan di mana manusia dan mesin bekerja sama untuk membangun hari esok yang lebih cerah.